Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah dan memberikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya atas semua nikmat yang senantiasa kita rasakan dalam setiap saat di dalam hidup yang kita jalani. Tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani kecuali saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kalau kita coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa. Tapi kalau kita mau coba hitung-hitung hal-hal yang kurang menyenangkan hari ini dalam kehidupan kita mungkin bisa kita hitung. Tapi kalau disuruh menghitung kebaikan kita hari ini yang kita rasakan dari Allah tidak akan pernah bisa. Maka dikatakan oleh Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa. Oleh karena itu tugas kita adalah bersyukur, dan Allah pun berjanji akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Jadi kalaulah kita ingin selalu nikmat itu bertambah, maka syukurilah setiap apa yang ada pada kita. Kadang-kadang kita lebih menyibukkan diri untuk bersedih dengan apa yang hilang. Kita lupa dengan apa yang masih tersisa. Seandainya ada uang 1 juta, hilang 50.000. Kadang-kadang sibuk kita menangisi hilangnya yang 50.000. Tapi kita tidak sadar bahwa ternyata 950 masih ada. Maka tugas kita sekali lagi adalah bersyukur, dan orang-orang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari bahwa sesungguhnya hidupnya ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa mengucapkan selawat dan salam itu, yang senantiasa bangga untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dan wawasan saja, tetapi harus diaplikasikan secara real dalam kehidupan secara nyata. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita pada malam hari ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian usul fikih, kaidah-kaidah usul. Yang terakhir yang sudah kita bahas, kita sudah masuk pada pembahasan adillatul ahkam asy-syar'iyyah, dalil-dalil hukum syar'i. Apa saja yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah hukum. Kita sudah mulai pada dalil yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang keduanya adalah sunnah an-nabawiyah. Sebelum kita masuk kepada sunnah, saya ingin menambah sedikit penjelasan terkait dengan Al-Quranul Karim. Karena pada pertemuan sebelumnya, sepertinya kita baru membahas definisi
habis waktu kita, sementara kita baru sampai pada mendefinisikan Al-Quranul Karim. Kita harus tahu apa itu Al-Quran dan bagaimana perdebatan para ulama tentang hakikat dari Al-Quranul Karim. Yang benar adalah, yang dipahami oleh Ahlus Sunnah adalah, yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya adalah bahwa yang kita baca hari ini itulah yang Al-Quran dan itulah yang kalamullah, itulah yang kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu dibawa turun oleh Jibril alaihi salam dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Al-Quran. Ketika ditantang untuk mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Quran, itu seperti Al-Quran yang kita baca itu, yang ternyata tidak satupun mereka yang mampu untuk mendatangkan persis seperti Al-Quranul Karim. Ada yang mencoba tapi tidak berhasil. Ada yang mencoba tapi mentertawakan ayatnya sendiri karena jauh berbeda dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Adapun perdebatan-perdebatan di kalangan para ulama, bagaimana Asy'ariyah memandang Al-Quran, dia mengatakan kalam nafsi, yang kalam Allah yang azali itu adalah kalam nafsi, kata mereka. Yang Al-Quran ini ibarah dari makna yang ada pada kalam nafsi itu. Ini sulit untuk diterima karena akan muncul pertanyaan berikutnya. Kalaulah ini adalah ibarah dari makna kalam nafsinya Allah, lalu siapa yang mengibarahkan? Siapa yang membahasakannya? Jibril kah? Nabi Muhammad kah? Oleh karena itu, perdebatan-perdebatan itu mungkin kita cukupkan sampai di situ. Yang penting kita harus paham bahwa yang kita baca dalam mushaf hari ini itulah yang kalamullah, itulah yang Al-Quranul Karim, itulah dulu yang dibawa turun oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita coba lihat bagaimana cara menggunakan Al-Quran itu atau an-nususul Qur'aniyah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Nah, karena kita bicara ahkam dan dalilnya adalah Al-Quranul Karim, dalil yang pertama, yang paling utama dan pertama adalah Al-Quran. Kalau terjadi satu persoalan, satu masalah, pertama sekali harus dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Ada dua istilah. Yang pertama disebut sebagai istidlal, yang kedua disebut dengan istinbat. Kadang-kadang dianggap sama makna istidlal dan istinbat, tapi substansi dari keduanya sebenarnya berbeda. Kalau istinbat itu lebih kepada menggunakan ayat dalam menetapkan sebuah hukum, di mana hukum itu tidak nampak pada nas, lalu digali hukum itu oleh para ulama. Disinilah fungsi para mujtahid di dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran. Digali hukum itu. Hukum tidak nampak. Tapi ada di antara ayat Al-Quran di mana nampak langsung hukum di situ. Dibacakan ayat, sekali baca saja, kalau kita paham ayatnya, langsung dapat hukumnya di situ. Contoh yang sering saya angkat umpamanya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nampak hukum di situ. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Berarti hukum puasa adalah wajib. Allah yang langsung bilang situ. Tapi ada nanti di antara ayat-ayat Al-Quran baru hukum keluar kalau sudah diistikhraj, kalau sudah diistimbatkan, kalau sudah digali, baru keluar hukum. Bagaimana cara menggalinya? Disitulah perlu kaidah. Dan yang paling berperan di sini adalah al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, kaidah-kaidah usul yang orientasinya analisa bahasa. Karena nusus itu adalah bahasa, adalah redaksi.
Dari redaksi inilah nanti dipahami melalui kaidah-kaidah yang ada. Saya ingin berikan contoh. Nanti kita akan ulang lagi ini contoh ini kalau sampai nanti pada kaidah. Tapi untuk memberikan gambaran bagaimana para ulama memahami dan menetapkan sebuah hukum dari ayat dan diperkuat oleh kaidah usul. Contohnya begini. Kalau seandainya ada orang yang hartanya sudah sampai haul dan nisab, berarti dia sudah ada kewajiban membayar zakat. Katakanlah hari ini sampai haulnya. Orang-orang yang apabila sudah sampai haulnya atau Ramadan, banyak orang biasa jadikan haul itu Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan itu biasanya agar gampang untuk menghitung. Dan haul di sini nanti bulan Arab, karena itu yang jadi patokan kan. Sama dengan 3 bulan umpamanya haid umpamanya, itu hitungannya bulan Arab atau bulan Masehi kan 3 kali suci atau 3 bulan umpamanya. Maka sekarang sampai haulnya dari Ramadan sampai pula ke Ramadan, berarti sampai haul, tetapi dia belum dibayarnya zakat itu. Katakanlah dia punya uang 100 juta umpamanya. 100 juta berarti zakatnya adalah 2,5%. Berarti 2,5 juta. Dia harus bayar dalam Ramadan itu. Tapi sampai bulan Syawal, masuk bulan Syawal masih belum dia bayar. Tiba-tiba uang yang 100 juta tadi hilang. Sekarang pertanyaannya, wajibkah dia mengganti uang yang kemarin harus dibayarkan zakat itu atau tidak? Masalah kan? Apakah dia berkewajiban untuk mengganti sementara uangnya sudah hilang? Uang mana lagi? Uang untuk dia aja udah hilang. Yang kebutuhan dia pun sudah hilang. Sekarang dia berkewajibankah untuk mengganti uang yang tadi hilang? Karena ada uang zakat di situ yang dia belum bayar. Seharusnya dia bayar dalam bulan Ramadan sampai bulan Syawal, ternyata hilang. Apakah harus diganti? Jawaban ini oleh para ulama dengan menggunakan kaidah usul dalam memahami sebuah ayat. Ayatnya apa? Ayatnya jelas. Wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat. Ini ayatnya. Tetapi ada satu kaidah. Halil amrul mutlaq yaqtadil faur awit tarahi. Apakah perintah yang datang secara mutlak itu menunjukkan untuk bersegera ditunaikan perintah itu atau boleh ditunda? Ini kaidahnya. Apakah perintah yang datang secara mutlak, tadi kan perintah itu kan, tunaikan zakat, bayar zakat kalian, itu perintah. Sekarang perintah itu lil faur kah, untuk bersegera ditunaikan kah, aulit tarahi, atau boleh ditunda? Disinilah perbedaan di kalangan para ulama mazhab antara jumhur ulama dengan Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan perintah yang datang secara mutlak itu menghendaki bersegera untuk dilaksanakan, kecuali kalau ada qarinah, indikasi yang menunjukkan boleh ditunda. Ini khusus untuk amar yang mutlak, bukan amar yang sudah ditentukan waktu. Kalau sudah ditentukan waktunya kan jelas kan, kita patokannya adalah waktu yang sudah ditentukan itu. Tapi sekarang wa atuz zakah, tidak ada sebutkan waktu di situ. Tunaikanlah zakat, yang jelas ada perintah. Oleh jumhur ulama, perintah yang mutlak seperti itu yaqtadil faur, menunjukkan bersegera untuk ditunaikan, tidak boleh ditunda, kecuali kalau ada qarinah, ada indikasi yang memang menunjukkan bahwa dia boleh ditunda. Kalau tidak, maka lil faur. Abu Hanifah mengatakan
Amar yang datang secara mutlak itu yaqtadit tarahi, boleh ditunda asalkan perintah itu tetap dilaksanakan. Berdasarkan kepada kaidah ini dalam memahami ayat tadi, maka dapatlah dua pandangan, dua perbedaan pendapat dalam masalah tadi. Oleh jumhurul ulama, karena ini adalah perintah yang harus segera dilaksanakan dan tidak ada indikasi yang mengatakan boleh ditunda, maka seandainya hilang karena ditunda pembayarannya, maka dia wajib mengganti. Kenapa wajib? Ya karena dia seharusnya sudah tunda, sudah harus dia bayar, tapi kenapa belum? Berarti dia yang menunda-nunda. Ternyata kalau ditakdirkan Allah hilang, ada kewajiban dia mengganti karena kelalaian dia menunda pembayaran. Tapi oleh Abu Hanifah, karena menurut beliau adalah litarahi, boleh ditunda, maka katanya tidak perlu diganti. Apalagi mau diganti, uang dah hilang. Yang zakat itu apa yang ada pada kita, sekarang sudah hilang. Jadi yang menyebabkan mereka berbeda karena perbedaan kaidah. Tapi seandainya ada indikasi yang menunjukkan boleh ditunda, maka jumhur pun mengatakan tidak mengapa kalau ditunda. Tapi bukan untuk masalah itu, masalah lain yang memang ada qarina, ada indikasi penundaan. Apa contohnya? Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Kalau kita sakit atau kita musafir, boleh kita tidak berpuasa kalau memang tidak sanggup untuk berpuasa. Orang safar itu boleh dia tidak puasa. Tapi wajibkah berbuka? Tidak wajib juga. Kalau dia sanggup berpuasa dan ingin melanjutkan puasanya, ya udah, tidak apa-apa kalau memang dia sanggup. Tetapi diberikan keringanan apalagi jika dia tidak sanggup. Tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus menggantinya pada hari-hari lain setelah Ramadan. Setelah selesai dia musafir, dia harus ganti puasa yang kemarin tertinggal. Perintah yang ada di sini adalah perintah untuk membayar hutang puasa setelah Ramadan. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Bayar hutang puasakah atau sunat Syawal dulu? Bolehkah dia sunat Syawal dulu lalu hutang nanti aja dibayar? Atau hari kedua Syawal dia sudah berkewajiban membayar hutangnya karena Allah perintahkan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pernah tidak mendengar perbedaan pandangan seperti ini? Ada yang bilang begini, bayar hutang kan wajib, puasa Syawal sunat. Mana yang lebih dahulu, yang wajib apa yang sunat? Kalau pertanyaannya mana yang wajib atau yang sunat dulu, kan tentu yang wajib. Tapi persoalannya bukan pada wajibnya. Persoalannya ada pada qarinah, ada pada indikasi bahwa membayar hutang itu walaupun ada perintah tadi, tapi apakah perintah di situ lil faur, untuk bersegera, atau boleh ditunda? Maka lagi-lagi jumhur ulama, seandainya ada indikasi yang menunjukkan boleh ditunda, maka berarti perintah di situ tidak bersegera dibayar. Maka jumhur mengatakan tidak mesti membayar hutang itu langsung di bulan Syawal. Apa dalil atau indikasi atau qarinah yang mereka gunakan? Yang dijadikan alasan oleh jumhur ulama adalah sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah Ummul Mukminin membayar hutang puasa yang kemarin itu dia bayar di bulan Sya'ban. Ada riwayat. Tidak pula terus-terusan dia bayar bulan Sya'ban, cuma sekali itu dia bayar di bulan Sya'ban. Berarti ini bisa dijadikan alasan bahwa Aisyah tidak bayar langsung di bulan Syawal. Seandainya lah, biasanya kan kalau perempuan
mesti ada hutang gitu ya, tergantung jumlah hutang puasanya saja, kecuali mungkin kalau dia hamil bisa aja tidak ada hutang jika dia tetap berpuasa. Nah, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang membayar hutang di bulan Sya'ban ini sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk mengatakan bahwa perintah di sini bukanlah untuk bersegera, karena jika harus bersegera niscaya Ummul Mukminin akan membayar langsung di bulan Syawal. Nah, oleh karena itu kaidah tadilah yang berfungsi dalam memahami kandungan ayat yang ada pada kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hukum yang ada pada ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Oleh karena itu nampak oleh kita nampak bagaimana fungsi kaidah itu di dalam memahami nas. Nah, ada sebagian yang cenderung mengatakan ya seperti yang tadi itu, ini wajib, ini sunnah. Ketika ketemu yang wajib sama yang sunnah, tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Maka bagi sebahagian bayarlah dulu hutang itu, setelah itu baru puasa sunat Syawal. Oleh jumhur ulama ada argumentasi yang lain, di mana mereka mengatakan puasa Syawal itu waktunya mahdud, terbatas. Sedangkan puasa mengganti hutang waktunya adalah sangat luas, dia tidak terbatas. Ini cuma dalam hitungan hari, yang kadang seminggu pertama habis untuk kunjungan-kunjungan, iya kan? Karena ada juga, apakah puasa Syawal itu harus setelah Syawalnya atau boleh tidak berturut-turut? Nah, kalau sebagian kan katanya harus dari awal sampai 6 hari. Nah, diakhiri pula dengan hari raya hari rayanya. Ataukah boleh dengan berbagai berselang-seling, tidak mesti terus gitu, tapi hari ini iya, tapi kebetulan besok ada janji tamu yang mau datang, tamunya dari jauh pula, tidak mungkin kita puasakan. Nah, jadi kalau dikatakan bulan Syawal berarti memang boleh kalaupun tidak berturut-turut. Nah, dan waktunya sangat terbatas, hanya sebulan. Tetapi bayar hutang itu ada 11 bulan. Walaupun kadang 11 bulan ini berat juga bayar hutang yang kadang-kadang jumlahnya cuma 5 hari. Udah mau masuk Ramadan berikutnya masih saja hutang belum selesai. Kadang muncul pula pertanyaan, Pak Ustadz katanya, kalau seandainya hutang itu belum terbayar, masuk pula Ramadan berikutnya, berarti kan belum terbayar kan? Apakah itu hutangnya double atau tidak katanya? Ada yang menanyakan seperti itu. Jawabannya tidak. Baik, jadi ikhwati fillah, balik kepada permasalahan yang tadi itu dengan kaidah yaqtadil faur tadi, kecuali kalau ada qarinah yang memalingkannya kepada selain faur, maka hukum yang diambil berarti adalah boleh untuk tidak bersegera dan boleh ditunda. Dan dalilnya serta kaidahnya indikasinya berdasarkan kepada alasan-alasan yang cukup kuat. Nah, yang begini-begini nih berarti namanya istimbat itu. Berarti mengeluarkan hukum dari nas. Digunakanlah kaidah dalam memahami nas yang ada. Kalau kita ambil umpamanya contoh yang lain, ketika dikatakan oleh Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian membaca ayat Al-Qur'an, maka berta'awudlah. Apa ista'iz billah itu? Ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka kalau kita ambil Quran, sebelum kita memulainya, maka kita awali dulu dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim, karena ayat yang bilang. Cuma muncul persoalan, bagaimana kalau dalam sholat? Sekarang imam mau membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat atau enggak? Ayat kan? Quran atau tidak? Quran. Allah bilang fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Sekarang
baca auzubillah atau enggak? Nah, jadi orang selama ini yang diperdebatkannya bismillah kan, malam ini kita tambah nih auzubillah. Wajibkah dia baca? Kena ayat yang nyuruh. Kalau katakan wajib, pernah imam baca auzubillah? Hanya langsung bismillah, itu pun kebanyakannya dengan sir, tapi ada yang menjaharkannya. Karena Nabi memang kalau untuk jahar ada riwayat yang mengatakan, tapi yang paling sering dilakukan Nabi adalah dengan sir. Nah, ini lagi-lagi dengan menggunakan kaidah. Yang digunakan kaidah apa? Apakah setiap amar itu menunjukkan wajib atau tidak? Ternyata ada yang wajib kecuali kalau ada. Nah, ini lagi-lagi perlu pendukung untuk mengatakan wajib atau tidak wajib. Karena biasa para ulama mencari, dan itulah kerja para ulama itu, mereka benar-benar beristihad dalam menetapkan hukum. Maka walaupun mereka salah, tetapi pahalanya tetap dia dapat. Mustahil itu kalau benar dia dapat 2, kalau salah tetap dapat 1, karena keseriusan dia dalam menjaga agama ini untuk menemukan hukum dalam istihadnya. Maka salah pun tetap diberikan. Nah, ternyata yang itu tidak menunjukkan wajib. Kalau di luar sholat pun, mungkin luar sholat tidak ada persoalan kan, karena tidak ada hubungannya dengan ibadah yang lain. Tapi kalau untuk dalam sholat, tentu akan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dulu. Kalau seandainya adalah riwayat di mana Nabi memulainya dengan auzubillah, pasti akan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Tapi ternyata tidak, maka dalam sholat tidak. Tetapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Imam Malik dengan berpatokankan kepada amal ahlul Madinah. Karena Imam Malik kan ulama mazhab, di antara ulama mazhab yang salah satu dari sumber hukumnya amal ahlul Madinah. Abu Hanifah itu tidak pakai karena dia bukan tinggal di Madinah. Imam yang lain juga tidak pakai. Hanya Imam Malik saja. Amal ahlul Madinah. Kata Imam Malik apa? Untuk sholat wajib makruh, jangan lakukan. Karena tidak ada riwayat yang datang dari Nabi. Tapi boleh dilakukan kalau untuk sholat sunat seperti witir. Di rakaat pertama. Apa alasan beliau? Alasannya adalah amal ahlul Madinah. Karena beliau menyaksikan Qurra'ul Madinah, orang-orang para sahabat yang tinggal di Madinah memulai sholat tarawihnya di rakaat pertamanya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi hanya sekali itu untuk memulai, tidak pula dalam setiap rakaat. Ini yang jadi pegangan oleh Abu Hanifah, oleh Imam Malik, meskipun imam yang lain tidak memakai itu karena memang mereka bukan mazhab yang menjadikan amal ahlul Madinah itu sebagai sumber hukum. Nah, jadi untuk yang wajib tidak, tapi untuk yang sunnah oleh beliau seperti sholat tarawih, maka dapat dibenarkan dengan alasan yang tadi itu. Nah, ikhwati fillah, jadi nampak oleh kita ayat-ayat Al-Quran, an-nusus Al-Quraniyah, redaksi-redaksi Al-Quran akan sangat bisa dipahami, dikeluarkan hukum-hukum yang ada ketika sudah melibatkan banyak kaidah usul. Nah, maka ditempatkanlah Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Belum boleh pindah kepada yang lain kecuali cari dulu dari Al-Quran. Karena dulu Mu'adz ibnu Jabal ketika dikirim ke Yaman ditanya oleh Nabi. Ini hadis ini masyhur sekali dalam kitab-kitab usul fikih, walaupun dari segi status ada yang mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih, tapi para ulama menjadikan ini sebagai dalil urutan dalil hukum itu. Ditanya oleh Nabi Mu'adz itu, ya Mu'adz, kaifa taqdi? Kalau seandainya uridat lakal mas'alah,
kalau seandainya kamu menghadapi masalah, ada persoalan qadiyah yang perlu kamu jawab, kaifa taqdi, bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah itu? Dijawab oleh Muaz ketika itu, aqdi bi kitabillah, saya akan selesaikan masalah itu melalui kitab Allah. Fa illam tajid, kata Rasul, jika kamu tak temukan dalam Al-Quran, kata Muaz, fa bi sunnati Rasulillah, saya akan jawab persoalan itu melalui sunnah Rasul. Fa illam tajid, kalau tidak juga ada di sunnah, berarti ada kemungkinan nanti masalah itu tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah. Kalau tidak ada, apa yang kamu lakukan, kata Rasul? Ajtahidu wala alu, saya akan beristihad dan maksimal dalam istihad, tidak asal-asalan. Pokoknya saya akan benar-benar beristihad. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah, lalu kemudian istihad. Ketika mendengarkan jawaban itu, ditepuk-tepuklah sama Nabi pundaknya si Muaz ibnu Jabal tadi. Lalu ia mendoakan Muaz ibnu Jabal mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafaqallahu rasulillah, semoga Allah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Muaz mengatakan pertama kali Al-Quran, inilah yang jadi landasan oleh para ulama bahwa ad-dalil al-masdarul awwal, sumber pertama dan utama dalam menyelesaikan masalah adalah Al-Quran. Sehingga di buku kita pun kita tempatkan sesuai dengan para ulama yang menempatkan pada dalil pertama itu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan dari dengan istimbat itu pun kadang ayatnya bukan ayat ahkam, ayatnya ayat tentang sejarah, ayat tentang kisah, tapi oleh sebagian ulama itu bisa menjadi sumber hukum. Ini juga lah yang membedakan ketika ditanya berapa sebenarnya jumlah ayat hukum itu, para ulama tidak sepakat. Ada yang bilang 500 ayat, jadi dari 6.000 sekian itu yang ayat hukum hanya 500. Tapi ada yang bilang di bawah itu, ada yang bilang setiap ayat itu mungkin di situ ada hukum. Nah, ternyata dari kisah pun, dari sejarah, mungkin saja dengan kecerdasan yang dimiliki para ulama mereka bisa mengistimbatkan hukum. Nah, nanti untuk contohnya insya Allah kita sambung setelah kita menjawab suara azan. Insya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu
dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi sudah kita katakan bahwa ada di antara para mujtahid yang menyimpulkan hukum bahkan dari ayat-ayat kisah. Jadi istimbat itu tidak mesti hanya dari ayat ahkam saja. Kalau ayat ahkam ya memang menjurus kepada hukum, cuma hukumnya tidak nampak di situ. Tapi dari kisah pun, dari sejarah mungkin akan bisa dikeluarkan hukum. Apa contohnya? Kalau nggak salah sudah lama dulu pernah saya singgung sedikit contoh ini, saya ulang lagi, ingatkan kembali. Ibnul Arabi, ini Ibnul Arabi ya, bukan Ibnu Arabi, karena Ibnul Arabi itu yang ulama tafsir yang mujtahid dalam mazhab Maliki, Al-Ma'afiri. Tapi Ibnu Arabi itu tokoh sufi yang terkenal dengan keyakinannya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kesatuan yang ada ini hakikatnya adalah Allah. Sekarang Ibnul Arabi, beliau mencoba mengistimbatkan sebuah hukum dari kisah. Kisah apa itu? Kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. 309 tahun tidur. Ini kisah ini. Jangan dinilai pakai akal kita. Ini kalau akal yang menilai, enggak masuk lah. Enggak nyambung. Karena Allah yang menceritakan, maka wajib kita imani. Jangan kayak orang-orang liberal. Kata mereka, kisah-kisah Quran itu yang penting ibrohnya, bukan benar atau salahnya. Emang enggak benar? Kata mereka juga, Quran enggak ada footnote-nya kan? Emang Quran disertasi?
harus dikasih footnote. Sekarang Allah menceritakan bahwa mereka tidur 309 tahun. Mereka mengira hanya sehari. Karena mulai tidur di waktu pagi, terbangun di sore hari. Mereka semua kelaparan. Wajarlah 309 tahun. Kita 2 hari tidak makan kunang-kunang Pak kan? Ini 309 tahun. Karena semua mereka kelaparan, dimintalah satu pergi ke pasar. Falyanzur ahadukum ayyuha azka ta'ama. Pergi ke pasar, tengok mana makanan yang paling baik untuk kita makan. Pergilah satu, membeli makanan yang dimakan oleh 7 orang. Ini kisah. Apa kata Ibnul Arabi? Dari ayat ini diambil sebuah hukum sihhatut tawkil fi amaliyatil bai'i wasyira. Sah hukumnya mewakilkan orang lain dalam transaksi jual beli. Jadi ayat muamalah oleh beliau. Jadi hukum muamalah. Boleh enggak kita bertransaksi tapi pakai nama orang lain? Boleh enggak? Kita punya motor nih, syarat kita enggak lengkap. Mungkin KTP yang belum punya atau hilang KTP-nya. Pokoknya enggak lengkap lah syaratnya. Sekarang pakai nama orang lain jadi milik kita. Boleh atau enggak? Berarti menggunakan mewakilkan orang untuk transaksi jual beli. Tadi yang pergi ke pasar kan 1 orang. Sementara halal enggak makanan itu bagi yang 6 lagi? Halal, karena yang satu ini sebagai perwakilan dalam berbelanja, dalam jual beli, yang barang-barang ini akan menjadi milik 6 orang lagi selain dia, kan jumlahnya 7 kan? Ini hukum yang diambil. Nah, hukum ini dikembangkan pula oleh para fuqaha. Tidak lagi semata-mata berdasarkan ayat itu, tapi kebolehan taukil dalam akad ini dikembangkan pula. Boleh hendak mewakilkan wali nikah. Lebih jauh lagi, boleh hendak mewakilkan calon suami. Jadi calon suaminya nggak bisa hadir di situ, diwakilkan ke orang lain. Nah, tapi jangan salah jawab. Kalau dia jawab saya terima untuk saya, katanya dia tuh yang jadi tuh. Ya. Jadi tidak lagi pada batas transaksi jual beli saja, dikembangkan pada akad-akad yang lain. Itu dibahas oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, persoalan at-tawkil fil wilayah. Salah satu dari contoh yang beliau angkat, seandainya ayah sebagai wali dalam penjara, nggak boleh keluar, nikah di rumah, sekarang dia dalam penjara, boleh enggak ayah sebagai wali ini mewakilkan orang lain untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya? Dan ternyata hukum itu diperlukan hari ini, sangat diperlukan. Ada mahasiswa di luar negeri, ayahnya di Indonesia, dia mau nikah di Mesir sana atau di Jerman sana, boleh hendak ayahnya ini mewakilkan pihak kedutaan sana sebagai wakil? Maka karena persoalan taukil dalam akad tadi sudah bisa diterima hukumnya, maka pada nikah pun dapat diwakilkan jika memang ada kemungkinan tidak bisa secara langsung oleh walinya untuk menikahkan. Jadi beda antara taukil dengan wali hakim. Kalau wali hakim ketika wali tidak ada, karena as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Penguasa itu wali bagi dia yang tidak punya wali. Ada satu keluarga dapat musibah, mungkin longsor, mungkin rumahnya hancur semua, meninggal semuanya, kecuali satu perempuan. Yang meninggal tadi wali-wali semua tuh. Sekarang siapa yang mau menikahkannya kalau dia mau nikah? Wali hakim. Jadi berbeda. Kalau taukil tadi, walinya ada, cuma dengan alasan mungkin dia tidak bisa secara langsung untuk mengakadkan, maka dia mewakilkan
Nah, kalau dia mewakilkan maka samalah hukumnya dengan dia secara langsung. Nah, cuma tinggal lagi menggunakan lafaz apa, harus dia sebutkan bahwa dia itu bukan sebagai wali secara langsung. Nah, di sini pengembangan persoalan dalam kajian fikih. Baik, ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi itulah beberapa contoh bagaimana Al-Qur'anul Karim itu menjadi sumber hukum, menjadi sumber dalam menetapkan sebuah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk penjelasan Al-Quran sebenarnya ketika dikaitkan dengan dalil hukum. Ada pembahasan yang lain, tapi mungkin bisa dibaca saja. Kandungan Al-Quran itu ternyata Al-Quranul Karim itu kandungannya mencakup pada berbagai sisi. Ada persoalan akidah, ini jelas nih kan. Bahkan ayat-ayat awal saja Allah itu bicara persoalan akidah. Tapi ada nanti persoalan ibadah, ada persoalan muamalah, ada isi Al-Quran itu diantaranya adalah Al-Qasas Al-Quraniyah anil umamil as-sabiqah. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu menceritakan kejadian pada masa dahulu. Bahkan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi terdahulu itu pun mereka sulit untuk membenarkan sejarah mereka pada masa lalu. Baru bisa dibenarkan ketika diceritakan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran yang menceritakan, maka jadi benarlah cerita itu. Inilah keistimewaan Al-Quran dan keistimewaan Rasul yang membawa Al-Quran itu sendiri. Karena apa yang kisah-kisah yang ada di dalamnya pasti benar karena Allah yang menceritakan. Tapi kalau seandainya kita baca dari buku-buku ahlul kitab atau dari buku-buku orang-orang yang non-muslim, kadang kita tidak bisa langsung untuk membenarkan iya enggak ini cerita yang disampaikan ini. Tapi kalau Quran yang menceritakan pasti benar. Tongkat jadi ular pasti benar. Laut terbelah karena dilemparkan tongkat jadi jalan, itu pasti benar. Nah, ada kisah Uzair kalau Ashabul Kahfi tadi 309 tahun. Kalau Uzair 100 tahun. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia masih seperti itu dan tidak hilang isi bukan Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, dia tidak hilang dari kepalanya. Injil itu tetap Taurat tetap ada dalam kepalanya. Padahal orang-orang sudah 100 tahun, banyak yang sudah meninggal. Siapa yang memastikan kalau itu Uzair? Adalah seorang perempuan yang sangat tua dan dia tahu siapa itu Uzair. Coba tunjukkan ke saya, katanya, mana yang ngaku-ngaku Uzair tadi? Tengok dia, iya Uzair nih katanya. Karena memang dia tahu. Cuma dia masih saja seperti dulu. Dicoba uji dia tentang isi Taurat, ingat dia. Itulah yang membuat orang Yahudi menganggap bahwa Uzair ini anak. Mulai lagi, ya kan? Uzair ini tidur 100 tahun, hafalannya tidak hilang, dia masih aja setampan yang dulu. Ini anak Allah nih katanya. Inilah sebabnya Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Jadi Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah, Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Apa penyebab kesalahan tadi? Penyebab kesalahan itu adalah al-i'jab wa ta'zim. Ketika menghormati sesuatu lebih daripada batas yang seharusnya. Maka salah satu dari penyebab kesalahan akidah, salah satu dari penyebab syirik itu adalah ketika kita sudah menempatkan sesuatu lebih daripada yang seharusnya. Nabi itu adalah seorang Rasul yang sangat mulia,
tapi jangan tempatkan Nabi itu lebih daripada seorang Nabi. Karena dia bukan ilah, dia bukan Rabb, dia bukan tempat meminta. Maka kalau ada orang yang datang ke kubur Nabi lalu meminta-minta dia kepada Nabi di kuburnya itu, jadi salah, jadi syirik. Karena dia sudah menempatkan Nabi tidak lagi sebagai Nabi, tetapi sudah lebih dari seorang Nabi. Kerja Allah sudah disandangkannya kepada Nabi. Nah, itulah penyebab, di antara penyebab terjadinya kesyirikan. Kadang-kadang sulit untuk diterima hal-hal yang seperti itu oleh sebagian, apalagi menjadikan Rasul sebagai tawassul umpamanya kan, sebagai tawassul itu perantara dalam berdoa dengan kemuliaan Nabi. Tidak boleh, karena kemuliaan Nabi itu ya untuk Nabi. Kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Sekarang kalau kita, ya Allah dengan kemuliaan Nabimu ampuni saya, apa hubungannya? Kemuliaan Nabi untuk Nabi. Yang boleh itu adalah kalau kita bilang begini, boleh nih, ya Allah dengan cinta saya kepada Nabi ampuni dosa saya, itu bisa. Kenapa? Karena mencintai Nabi itu amal soleh, itu perbuatan baik, ya kan? Dan bertawassul dengan amal soleh itu sesuatu yang dibolehkan. Tawasul dan amal soleh itu dibenarkan. Seperti kisah 3 orang yang masuk gua itu, yang sudah sangat masyhur sekali. Tapi kalau semata-mata mengandalkan kemuliaan Nabi lalu kita jadikan tawasul perantara dalam berdoa, itu menjadi bagian dari kesyirikan. Walaupun ada sebagian yang mencoba-coba untuk mencarikan dalil, itu tidak mengapa katanya, karena dicarikan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Dikiranya dipahami wasilah ini oleh sebagian tawassul. Seperti yang tadi itu, padahal wasilah itu adalah carilah cara agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan caranya adalah dengan ibadah. Caranya dengan ibadah. Ada lagi yang dijadikan alasan, namanya doa setelah azan itu apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Muhammad itu wasilah. Wasilah itu artinya oleh para ulama adalah, karena Nabi pernah ditanya dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menjelaskan satu riwayat, Nabi pernah ditanya, siapa itu wasilah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wasilah itu adalah satu tempat yang paling terhormat, hanya ada satu orang di situ, dan saya berharap yang satu orang itu adalah saya, kata Rasul. Maka orang yang membaca doa setelah azan itu seperti tadi, ati muhammadanil wasilah, kata Rasul, halat lahu syafaati, berhak mendapatkan syafaat saya. Karena kita mendoakan agar nabilah nanti yang berada pada posisi yang paling mulia. Jadi bukan maksudnya menjadikan nabi sebagai tawassul. Nah, jadi ketika kita menjadikan cara seperti tadi, maka itu akan menjadi sebuah penyimpangan, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik, maka di antara isi perlu dilihat, di situ memang ada bahasa-bahasa yang di situ mengandung makna tawassul tadi, seperti Rabbi bil Mustafa, ya Rabb dengan Mustafa, kan itu kan, baligh maqasidana. Nanti ada lagi macam-macam, enggak hafal pula saya. Ada yang hafal enggak salat badar? Kan wa bil hadi Rasulillah. Ada lagi nanti dengan badar ya, dengan ahli badar kan. Maka bertawasul seperti itu, ini sebenarnya ada yang menganggap itu kan bukan persoalan akidah, ini persoalan tata cara berdoa. Maka dijadikannya itu masuk dalam bab fikih. Padahal doa itu adalah bagian dari akidah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tata cara beribadah pun kalau hubungannya sama doa, ya tetap saja kita tidak boleh membuat-buat tata caranya, apalagi untuk sesuatu yang memang sudah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama sebagai sesuatu yang menyimpang. Nah, jadi di antara isi Quran juga adalah selain kisah-kisah sebelumnya, ada lagi kisah yang akan datang. Jadi Quran itu memuat cerita yang terdahulu, memuat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti hari kiamat, akan terjadi nanti di hisab, ada mahsyar. Itu semua ada dalam Al-Quran, dan semua itu adalah bagian dari kandungan Al-Quran yang memang wajib untuk kita yakini dan kita percaya, karena Allah yang menceritakan. Maka ketika dikatakan nanti manusia ini akan berbondong-bondong, lalu mereka akan meniti sebuah jembatan, ada sirat titian. Ketika diceritakan seperti itu, maka kita wajib mempersiapkan diri. Itu sebenarnya tujuannya. Ketika disampaikan oleh Allah apa yang akan terjadi, kita mempersiapkan diri kita agar mampu nanti menghadapi ketika saatnya sudah datang. Baik, Allah Subhanahu wa taala alam. Itu mungkin untuk penjelasan tentang Al-Qur'an. Saya kira kita tidak masuk pada sunnah. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada enggak yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan dipahami. Ada? Fadhal. Kalau di itu perlu dilihat nanti tartibul auliya. Jadi ada tartib al-auliya, urutan-urutan yang berhak menjadi wali itu siapa. Yang pertama sekali adalah al-ubuwah. Al-ubuwah itu dari pihak bapak atau bapaknya bapak, berarti kakek, atau bapaknya bapak kalau masih ada, itu namanya al-ubuwah. Ada nanti al-ukhuwah. Al-ukhuwah, ukhuwah itu dari pihak saudara, berarti saudara dia, yang tentu saja diawali dengan saudara kandung. Itu yang paling utama. Urutan yang berikutnya nanti al-umumah. Al-umumah itu dari kata amun. Amun itu artinya paman. Berarti kalau tadi ayah ke atas atau saudara ke samping, sekarang dari saudara-saudara ayahnya, berarti paman dia kan, kakaknya ayah atau adiknya ayah. Ada yang dipersoalkan oleh para ulama, bunuwah, boleh ndak anak jadi wali untuk ibunya? Gimana gambarannya itu? Anak jadi wali untuk ibunya. Contohnya begini, ada seorang ibu sudah janda, dia punya anak laki-laki. Sekarang ibu tuh mau menikah. Boleh ndak anak dia tadi yang menjadi? Berarti dia nikahkan, saya nikahkan kamu dengan ibu saya. Kan itu bunuhan namanya itu. Itu ada pembahasannya dalam fikih, walaupun tidak disepakati, tapi para ulama ada yang mengatakan itu dibolehkan. Nah, jadi ada urutan-urutannya. Nah, kira-kira sepupu tadi masuknya kemana gitu? Masuk dalam maratib tadi atau tidak? Nah, karena kalau tidak ya jangan dimasukkan, dan yang namanya wali hanya pada yang laki-laki saja. Tidak boleh wali yang dari perempuan. Kalau perempuan tidak menjadi wali, tapi hanya yang laki-laki. Ketika yang urutan ini ada, kenapa harus kembali kepada yang sangat jauh? Maka wali ada yang wali dekat, ada wali yang jauh. Dahulukan urutan-urutan yang ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Sepupu itu anak paman kan tidak? Siapa yang dimaksud dengan sepupu? Tadi paman bukan anak paman tapi paman. Oh iya, karena kalau dari segi silsilah kan kita ambil dari sebelah laki-laki gitu, dari sebelah ayah. Wallahu a'lam. Usul. Iya. Dalam agama kita ini ada usul dan ada furu'. Biasanya orang cenderung memahami usul itu adalah persoalan akidah, lalu furu' masalah ibadah. Sebenarnya tidak seperti itu. Akidah itu pun, akidah yang usul itu ada lagi usulnya, ada lagi furu'nya. Jadi persoalan akidah yang usul itu sendiri ada lagi mana yang usul, mana yang furu'. La ilaha illallah itu usul. Tidak mungkin untuk diberbedakan. Tidak mungkin kita untuk berbantah-bantah. Oh kalau begitu enggak. La ilaha illallah, karena dia adalah usul. Tapi dalam masalah akidah sendiri ada lagi masalah yang furu'nya. Yang furu' itu nanti ketika kalau terjadi perbedaan tidak membuat orang menjadi kufur. Tapi kalau menentang Allah itu bukan ilah, kufur kan? Maka usul. Tapi ada dalam masalah akidah nanti ketika terjadi perdebatan-perdebatan di kalangan para ulama, itu tidak membuat orang keluar dari agama. Karena terjadi perbedaan itu kan. Manakah yang lebih afdal, Ali kah atau Utsman? Itu masalah furu'. Bukan masalah usul. Nah, ibadah itu sendiri ada lagi usul, ada lagi furu'. Ibadah itu sendiri ada yang usul, ada yang furu'. Salat yang 5 waktu hukumnya wajib, itu usul. Ketika ada orang mengatakan salat itu hanya 3 kali waktu saja, kufur dia. Kalau hanya mengatakan yang wajib itu 3, karena ini masalah usul. Tetapi dalam ibadah sendiri yang usul tadi itu ada lagi furu'nya. Inilah rincian dalam persoalan ibadah yang memang masuk dalam kategori furu'. Memulai itu nanti akan memungkinkan sekali untuk terjadi perbedaan. Memulai sholat dengan takbiratul ihram itu disepakati tuh. Memulai sholat dengan takbiratul ihram. Tapi nanti bagaimana cara takbiratul ihram? Itu sudah mulai. Kalau selesai nanti takbiratul ihram, letak tangannya di mana? Mulai. Jadi soal takbiratul ihramnya itu disepakati. Masalah yang berikutnya itu bisa saja nanti sudah menjadi sesuatu yang diperselisihkan. Disinilah kita perlu mencoba untuk menganalisa apa dalil yang dipakai. Ketika mereka menggunakan dalil-dalil yang memang dalil itu sama-sama kuat, itu tidak mungkin untuk diambil satu kata. Tidak mungkin. Itu bismillah jahar ndak jahar, jangan diperdebatkan. Karena memang ada dua-dua alasannya. Dan dua-duanya dapat dibenarkan. Cuma mana yang paling sering dilakukan oleh Rasul. Ya kan? Maka kata Imam Malik kalau nggak salah atau Imam Al-Laits, dia mengatakan seandainya kalian menjaharkannya maka ada sahabat yang bisa kalian ikuti, dan kalau seandainya kalian mensirkannya maka ada pula sahabat yang memang melakukan hal yang sama. Kalau ada dari sahabat dua-duanya, pastilah itu diambilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika dikatakan ada sahabat itu jadi kata kunci juga itu.
Karena memang yang jadi patokan adalah Rasul, para sahabat, dan generasi terbaik yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam persoalan akidah ada yang usulnya, ada pula yang furu'nya. Dalam masalah ibadah pun ada pula yang usulnya dan ada pula yang furu'nya. Ketika terjadi perbedaan, disitulah para ulama berupaya untuk mencari manakah kira-kira yang lebih mendekati kepada kebenaran, kepada al-haq. Seandainya sudah ditemukan mana yang lebih mendekati pada kebenaran itu, pada al-haq itu, maka tugas kita adalah mengikuti mana pendapat yang kuat. Nah, jadi mungkin saja pendapat yang kuat dalam satu masalah itu ada dalam mazhab ini, dalam masalah yang lain yang lebih kuat mungkin ada pula pada mazhab yang lain. Nah, disinilah pentingnya kita untuk belajar sehingga kita tidak menjadikan patokan beribadah kita hanya dalam satu mazhab. Ini jangan disalahpahami, karena ada pula orang yang mengatakan mereka itu ingin mengeluarkan atau tidak menghargai mazhab. Dikira tidak menghargai mazhab. Bukan tidak menghargai, justru kita sangat menghargai para imam mazhab, karena imam mazhab itu yang mengajarkan seperti itu. Imam mazhab itu yang mengajarkan seperti itu. La tuqalliduni wala Malik wala Thawri, kata Imam Ahmad. Jangan kalian taklid pada saya, jangan pula taklid pada Thawri, jangan pula taklid pada Malik, tetapi taklidlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bagaimana orang awam, Ustaz? Orang awam boleh taklid, tapi apakah orang awam tidak boleh belajar? Apakah orang awam ingin mempertahankan statusnya sebagai awam? Orang awam itu boleh taklid, tapi dia harus belajar juga. Ketika diberitahukan bahwa ada pendapat yang lebih kuat, itu bukan pendapat yang memberitahukan, pendapat ulama lain yang punya dalil yang lebih kuat. Maka boleh dia untuk mengamalkan atau berpindah kepada pendapat yang lebih kuat. Nah, ini mungkin memerlukan waktu untuk memberikan penjelasannya, karena kalau salah-salah tangkap itu kadang-kadang bisa disalahpahami dari apa yang disampaikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, masih ada? Silakan. Keyakinan yang berbeda. Akidah ada yang tidak ada pula yang menganggap Allah mana-mana, apakah itu masuk hukum atau usul. Berbeda seperti itu. Iya. Ada satu kaidah dari ulama Ahlus Sunnah, at-ta'wil laisa mukaffira. Ini perlu dipahami. At-ta'wil laisa mukaffiran. Ta'wil itu tidak membuat orang menjadi kufur. Jadi pentakwilan terhadap sifat, karena memang ada pentakwilan gitu kan, itu bukan membuat orang menjadi kufur. Berarti bisa saja tidak menjadi sesuatu yang usul, dalam artian kalau berbeda nanti akan bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Karena berdasarkan itu, dan itu ada jelas itu kaidah seperti itu dalam kajian akidah. At-ta'wil laisa mukaffiran. Pentakwilan itu tidak membuat orang menjadi kufur. Lalu ketika dikatakan seperti yang dicontohkan tadi itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Lalu ada pula orang yang dengan ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Oh, berarti dia di mana-mana, berdasarkan penafsiran yang mereka dapatkan dari itu. Itu namanya pentakwilan. Padahal pemahaman ayat wa huwa ma'akum itu bukanlah zat, tapi itu oleh kita yang memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah bersama di atas aras. Gampang kita untuk menerima penjelasan seperti ini. Tapi kalau tidak,
Itu akan sulit gitu. Jadi itu bukan zat, itu kan sifat. Pendengarannya, penglihatannya, ilmunya Allah yang ada bersama kita. Dari mana kita dapat ma'akum itu bukan sifat, bukan zat tapi sifat? Dari ayat sendiri. Karena untuk menafsirkan ayat kan pakai ayat juga kan? Apa contohnya? Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk menemui Firaun. Temuilah Firaun itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Firaun itu sudah melampaui batas, sudah jadi taghut dia. Lalu di bawahnya apa kata Allah? Inni ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kamu berdua, saya dengar dan saya lihat. Maka bersama di sini bukan zat Allah yang nempel sama kita. Mustahil. Allah istawa 'alal arsy. Dia mulia, tidak mungkin nempel sama yang kotor. Ini juga alasan kesalahan wahdatul wujud itu. Allah bisa menyatu dengan mustahil. Allah suci, manusia kotor. Tidak mungkin Allah yang suci itu menyatu sama yang kotor. Maka yang ma'a di situ itu bukan zatnya, tapi asma'u wa ara. Ini namanya menafsirkan ayat dengan ayat. Siapa lagi yang lebih paham dengan perkataan Allah kalau bukan Allah sendiri? Iya kan? Zatnya mana? Alal arsy, karena dia yang bilang. Itu bukan kita yang bilang, Allah yang bilang. Maka ketika Allah ngomong kita tidak percaya, enggak tuh ini takwilnya, betul menentang. Ya kan? Maka ma'a di situ, bersama di situ sekali lagi bukan zat tapi sifat. Saya dengar, saya lihat. Maka tidak ada tempat dimanapun kita berada Allah pasti lihat. Maka ada perumpamaan oleh dalam penjelasan ini, ibaratnya begini. Orang Arab biasa bilang begini, sirtu ma'al qamar umpamanya. Sirtu ma'al qamar. Saya berjalan bersama bulan. Jadi kalau bulan purnama, kita berjalan ya, kita berjalan bersama bulan. Apakah bulan ada bersama kita? Bulan di mana? Di atas. Yang bersama kita apa? Cahayanya. Ya, jadi bulannya tetap di atas, cahayanya bersama kita. Betapa indahnya cahaya bulan purnama yang dinikmati oleh semua orang. Mereka katakanlah saya berjalan bersama bulan, padahal bulannya tetap di atas. Itu keyakinan Nabi seperti itu keyakinannya. Ulama mazhab seperti itu keyakinannya. Cuma datang orang yang untuk mencoba mentakwil-takwilkan, bahkan juga membawa-bawa nama ulama mazhab dengan nukilan-nukilan yang perlu dilihat pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, maka sekali lagi pentakwilan itu tidak membuat seorang menjadi kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti tadi, dia tetap muslim, jangan pula dianggap tidak muslim. Gitu saya kira. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Kalau tidak, mungkin kita silakan. Kias masih jauh nih. Ini mendahului waktunya kayaknya. Kita baru pada Al-Quran. Nanti setelah Al-Quran ada sunnah Nabi, setelah sunnah ada ijma', setelah ijma' ada kias. Setelah kias ada istihsan masalah mursalah. Yang ditanyakan tadi adalah kias dan masalah mursalah. tapi tidak apa-apa untuk mengobati hatinya. Sekarang kita berikan contoh. Kias itu nanti analogi, menghukumkan menempatkan sebuah hukum masalah lama pada masalah baru. Masalah baru ini tidak ada nasnya, masalah lama ada, cuma ada kesamaan illat. Kesamaan illat ini yang membuat dia menjadi hukumnya sama. Ada tidak kita temukan di dalam Al-Quran itu larangan memukul orang tua? Dalam Quran tidak ada. Tapi apa boleh?
Tidak boleh pasti. Dari mana diambil? Dari qiyas. Apa qiyasnya? Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata berkata kepada orang tua. Berkata tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti hati dan perasaan orang tua. Nah, sekarang memukul tuh menyakiti hati atau tidak? Menyakiti hati dan fisik. Berarti lebih berat memukul sebenarnya. Lebih pantas yang dilarang itu memukul. Tetapi Al-Quran memilih pelarangannya pada Kalau saja sudah tidak dibolehkan, apalagi memukul. Maka disebutlah dia dengan qiyas aula, qiyas aulawi, di mana maksudnya adalah yang baru ini sebenarnya lebih pantas untuk dihukumkan terlarang daripada yang ini, karena itu hanya perasaan saja, sedangkan memukul perasaan dan juga fisik. Itu salah satu contoh. Ada enggak narkoba dalam Quran tapi halal? Nah, yang ada dalam Al-Quran al-khamr, larangan untuk meminum khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tapi ada kesamaan. Apa yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh khamar, ada juga pada narkoba. Maka jadilah hukumnya sama. Nanti insya Allah pada waktunya akan kita berikan penjelasan yang lebih. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah tauba. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.